Dipakainya jarak dekat seperti ini tiap hari saya begini nih. Ini nyaman. Dipakai untuk jarak jauh, nyaman banget. Halo, selamat datang di channel CJ Bob. Kita ngobrol di motor, tentang sepeda motor dan tentang semua yang ada hubungannya dengan sepeda motor. Hari ini berawan nih, tapi panas. Tadi saya berangkat berapa ya? 30 mungkin ya, 30 derajat suhunya. Dan sampai bulan Agustus akan panas terus. Biasanya nanti bulan Juli, enggak juga sih, Juli Agustus sih. Kalau pengalaman saya ingat saya tuh nggak terlalu panas deh. Justru Juli sampai Agustus tuh dingin sekali udaranya, lebih dingin daripada biasanya. Apalagi Agustus nanti di belahan bumi selatan kan musim dingin tuh. Australia dingin, musim dingin, angin dinginnya kesini, kerasa enak banget itu bulan Juli Agustus. Nanti masuk September, apalagi Oktober mulai panas karena matahari udah balik lagi ke sebelah selatan sini. Di tengah udara panas kayak gini, gini bulan Mei ya, tanggal berapa Mei saya lupa nih. Pokoknya bulan Mei, di hari Senin, minggu kedua bulan Mei. Di tengah udara panas kayak gini, saya mau ngobrol tentang jaket. Saya mau ngobrol tentang jaket ini yang saya pakai ini, jaket Climb Induction. Jaket ini yang saya pakai nih. Jaket ini bahannya mesh, seperti bisa kelihatan di sini kan, ini bahannya mesh band. Mesh artinya itu jaring. Dan saya terus terang aja, saya sukanya tuh jaket mesh, jaket yang bahan jaring seperti ini. Saya nggak suka jaket yang bahannya rapat ya, seperti jaket-jaket yang ada kayak jaket ini atau jaket yang banyak beredar di sini. Saya tuh nggak suka. Kenapa? Karena panas banget. Buat saya yang tiap hari naik motor, mungkin orang lain juga tiap hari naik motor juga. Buat saya, tiap hari naik motor, jadi nyaman itu sangat penting. Paling saya punya jaket yang itu kulit, itu juga perforated, artinya bolong-bolong. Kulit saya bolong-bolong, ada perforasinya. Dan saya sangat lebih suka jaket seperti ini, jaket yang mesh, karena adem. Bahan jaket seperti ini tuh adem. Saya tuh jaket mesh ada 4, Alpine Stars, Dainese, dan si Climb Induction ya. Climb Induction aja ada 2. Saya koleksi jaket saya lumayan banyak ya, karena saya naik motor udah lama. Jadinya tiap berapa tahun saya beli jaket gitu. Jadi lumayan banyak koleksi saya, numpuk. Nah, dari jaket-jaket yang saya punya itu 4 itu jaket seperti ini, mesh jaket bahannya. Dan saya sangat suka. Kenapa? Karena kalau jalan begini nih, jalan ini kecepatannya cuma 50. Ini dingin banget. Badan saya tuh berasa adem. Nggak berasa panas, nggak terasa panas sama sekali. Sangat dingin, sangat adem. Terasanya enak ya. Nah, tapi juga kalau kita pakai jaket mesh, yang harus diingat adalah banyak minum. Karena kalau nggak lebih gampang dehidrasi. Sebabnya jaket mesh itu kan adem ya. Jadi begitu sampai di tempat tujuan kita nggak berkeringat, keringat kita kering karena ketiup-tiup angin. Apalagi kalau seperti saya ya, saya pakai dalemannya, kaos dalam itu base layer saya itu kaos olahraga, kaos lari. Kaos lari itu kan bahannya quick dry, jadi basah kena keringat, tapi begitu kena angin keringatnya nguap jadi kering. Nah, karena itu dingin terus, nggak terasa panas kalau lagi jalan seperti ini. Kalau berhenti di lampu merah ya seperti biasa lah, udah pasti panas juga. Panas kerasa karena panas dari mesin dan panas dari udara sekitar, itu udah pasti panas. Tapi begitu jalan kayak sekarang ini dingin banget, terasa dingin, adem. Oke, itu jadi kalau Anda pakai jaket mesh jaket seperti ini harus banyak minum. Sebenarnya bukan mesh jaket aja sih. Anda pakai jaket apapun harus banyak minum, karena kalau nggak dehidrasi, kalau dehidrasi udah repot tau. Cegahlah dehidrasi dengan banyak minum. Mau itu air putih, mau teh, kopi, apapun, yang penting minum. Masukin cairan ke dalam badan Anda dalam bentuk minuman. Itu tadi kalau mesh jacket ya. Oke, sekarang saya mau ngobrolin tentang ini, spesifik jaket ini. Climb Induction. Climb adalah satu perusahaan Amerika ya. Dia bikinnya jaket-jaket untuk snowmobile, apa namanya, mobil salju itu loh. Mobil salju, kendaraan untuk seperti itu. Tapi kemudian dia memperluas produknya ke sepeda motor. Saya pertama kali kenal produk Climb itu tahun mungkin 2013-an ya. Waktu saya pakai beli motor dual sport
Nah, disitulah saya mulai kenal produk lain karena saya pakai Dual Sport. Dual Sport itu motor yang untuk jalan sini bisa, untuk dirt bike juga bisa. Nah, mulai dari situlah saya kenal dan saya beli. Jadi klaim saya yang pertama itu, induction saya yang pertama itu mungkin beli 2013-an ya. 2013 sampai sekarang masih saya pakai. Udah berapa tahun? 11 tahun, masih bagus. Memang sih kelihatan udah kalau istri saya bilang udah lusuh karena udah 11 tahun dipakai. Sering sekali dipakai, kena panas, kena hujan, saya cuci juga. Jadi misalnya warnanya dia kan tadinya warnanya high vis, sininya tuh warna kuning stabilo gitu. Ya udah mulai luntur, udah mulai enggak luntur sih. Nanti saya perlihatkan deh. Saya pakai klaim. Oke, itu si klaim induction. Jadi klaim ini adalah klaim induction generasi kedua. Maksudnya generasi kedua. Yang saya punya itu generasi pertama. Bedanya adalah gini. Kalau yang generasi pertama seperti saya punya, di sini ada kantongnya. Kantongnya itu dia ada resleting untuk kantong. Kalau yang ini enggak. Secara keseluruhan jaket ini dia tuh levelnya CE AA double E. Jadi CE itu adalah saya lupa bahasa Perancis ya, tapi bahasa Inggrisnya itu European Conformity. Jadi standar Eropa lah, standar. Jadi dia levelnya CE AA. AA itu level A, level kedua ya. Yang paling rendah adalah A, kemudian AA seperti ini, dan yang ketiga adalah triple A. Triple A itu biasanya motor yang dipakai, jaket ya, pakaian yang dipakai untuk di sirkuit untuk pembalap itu triple A. Oke, kemudian kita ngomong bahan. Nah, ini pas enak nih, pas berhenti kena macet nih, mudah-mudahan kelihatan. Bahannya itu dia bahannya carbonite. Seperti bisa lihat ini carbonite tuh, carbonite mesh. Carbonite meshnya itu dia jaring ya, bahannya jaring seperti kita bisa lihat ini, saya close up dan saya zoom in, dia adem. Jaringnya itu bagian depan sini, dada, kemudian juga sampai punggung. Itu jaring. Nama jaringnya, nama bahannya adalah carbonite mesh. Nah, si carbonite mesh ini memang kuat nih. Bahkan ada satu videonya klaim. Nah, kalau bisa nemu saya ambil nanti. Videonya klaim itu memperlihatkan bahwa si jaket ini dipakai untuk menggantung BMW 1200 GS. BMW 1200 GS kan motornya gede tuh dan berat. Digantung pakai jaket ini. Pakai jaket dengan berbahan carbonite itu. Induction kalau nggak salah jaketnya. Ya kuat banget itu. Jaketnya sama sekali nggak rusak. Itu bahannya adalah carbonite mesh yang atas nih. Jadi carbonite meshnya itu dia dari depan sampai belakang. Dan karena carbonite mesh, karena bahannya jaring ya, mesh itu jaring ya. Ya sebenarnya artinya bukan jaring kali ya, mesh. Ya pokoknya berpori-pori, bolong-bolong lah, jaring, saya nyebutnya jaring aja biar gampang. Bahannya jaring itu adem kayak jalan sekarang nih, walaupun jalan begini itu teranginnya terasa ada angin di badan saya ya. Kalau berhenti seperti tadi ya terasa hangat. Hangatnya suasana itu terasa. Tapi begitu dia jalan, apalagi kalau kecepatan 50-an itu kayak gini aja sebenarnya udah enak, udah adem. Itu enaknya carbonite mesh, bahan mesh ya, bukan hanya carbonite, pokoknya any mesh lah, bahan mesh apa aja. Kalau saya suka karena dingin. Oke. Kemudian selain mesh, konstruksi lainnya adalah gini. Bagian dari mulai pundak ini sampai tangan sini, kemudian di bagian bawah, di bagian sini juga, bagian leher, itu bahannya adalah Cordura. Corduranya 500 denier. Cordura dengan bahan ketebalan 500 denier. Ini Cordura nih. Nah, Cordura itu dipilih karena dia tahan abrasi. Jadi kalau misalnya jatuh, kemudian kita ngelosor itu terseret jauh, dia lumayan tahan abrasi si Cordura ini. Dan dia 500 denier. 500 denier itu artinya gini, denier itu adalah ketebalan seratnya, ketebalan benangnya. Jadi si benang Cordura itu ketebalannya 500 D. Jadi ada 500, 600, 750, 1000 denier. Yang 1000 tuh misalnya ransel. Nah, ransel banyak yang ransel yang ukurannya 1000 ketebalannya 1000 denier. Jadi dia pakainya 500 denier. 500 denier dipakai karena mudah dibentuk, ringan dan kuat. Jaket yang banyak yang saya lihat di sini bahannya mungkin 500 denier juga, cuma dipakai di seluruhan jaket. Nah, saya tuh nggak suka jaket gitu panas. Nah, itu tadi Cordura, bahannya denier ya di sini nih. Ini tadi sampai sini. Kemudian bagian sambungan, bagian depan ini juga bagian bawah dan kerah. Nah, kerahnya itu kerah yang lebar
kerahnya tuh nggak sempit. Beda sekali dengan sport jacket ya. Saya punya juga sport jacket yang bukan sport jacket sebenarnya, jaket untuk motor sport kayak Alpine Star saya yang kulit itu kerahnya rapet. Kalau ini Anda bisa lihat kan kerahnya lega, jadi sama sekali nggak sempit, enak banget kerahnya. Jadi angin, udara bisa masuk dengan gampang. Nah kalau jalan kayak gini nih, ini terasa hangat nih, hangat doang, nggak panas. Tapi nanti begitu jalan agak cepet, udah jadi adem. Oke, itu tadi konstruksi kainnya, konstruksi luarnya carbonite mesh depan belakang, kemudian Cordura 500D untuk nih bagian-bagian apa ya, beresiko kena abrasi kalau kita terjatuh. Itu tadi perlindungan abrasinya di situ, abrasion protectionnya pakai itu Cordura 500 dan tebel nih, bahannya tebal. Corduranya 500 ini lumayan tebel. Sekarang untuk impact protection adalah proteksi terhadap benturan ya. Ada berapa nih? Ada proteksi untuk benturan jaket climb induction ini ada di siku, kemudian di pundak dan di punggung. Itu ada 3 tempat ya. Nah, protektornya, protectionnya itu mereknya D3O, D3O. Dan levelnya CE level 1. Jadi untuk protektor impact protection itu ada 2, level 1 dan level 2. Nah, kalau buat saya misalnya nih, yang bawaan dari pabriknya adalah levelnya level 1. Jadi saya dipakai di siku dan di pundak ini level 1. Begitu juga yang di punggung level 1 juga. Saya punya yang level 2, tapi mereknya beda, Force Field. Itu saya pakai di jaket saya yang satu lagi, di jaket saya yang Alpine Stars ya, jaket, karena di jaket yang itu nggak ada back protectornya. Sementara kalau climb induction ini back protectornya itu udah jadi satu paket. Anda bisa sih ganti upgrade ya, istilahnya mungkin upgrade ke CE level 2 kalau mau, tapi saya sendiri sih belum ya, karena saya pikir gini, saya juga jalan nggak kencang-kencang amat, nggak ngebut-ngebut amat. Kalau jatuh, mudah-mudahan CE level 1 udah cukup untuk melindungi diri saya dari cedera yang parah. Kemudian juga jadi gini, D3O ini keunggulannya adalah dia empuk, tapi kalau dia terkena benturan, kena kinetic energy, terkena benturan, dia akan mengeras, jadi keras. Jadi ngeras, karena dia menjadi keras, kenapa? Karena dia mengabsorb benturan. Jadi itu keunggulannya si D3O. Enteng, ringan, sama sekali nggak kerasa bahwa Anda pakai protektor ya. Sama sekali nggak kerasa bahwa ada protektor di badan, di jaket Anda. Enak nih navigating terus. Nah kalau lagi jalan kayak gini, kena matahari kayak gini ya lumayan panas, hangat, terasa panas, terasa hangat. Tapi nanti begitu jalan udah enggak. Nah kayak jalan begini nih, nah ini udah terasa dingin nih, adem. Dan biasanya baju langsung kering, kaos di dalam itu langsung kering. Itu dia makanya agak-agak kita akan ngerasa nggak kehausan, nggak kepanasan, padahal kita kepanasan banget. Oke, impact protection itu removable ya, bisa dilepas dan juga bisa disetel, ada setelannya, bisa di adjust lah sesuai dengan kondisi badan kita kan. Karena orang ada yang tangannya panjang, ada yang pendek kan. Bukan tangan panjang mah, bukan panjang tangan ya, tangannya panjang, ada yang tangannya pendek. Jadi posisi si protektornya itu bisa disesuaikan dengan anatomi badan kita, tubuh kita. Itu tadi impact protection. Kemudian bagian dalamnya. Nah, bagian dalamnya itu dia pakai bagian dalamnya ya, inner layernya itu moisture wicking mesh layer. Jadi bahannya itu moisture wicking. Nanti saya kasih lihat deh kalau saya bisa berhenti nih. Saya coba berhenti di depan, saya perlihatkan. Oke, saya stop dulu di sini. Nah, ini enaknya stop di sini nih. I'm gonna stop here. Ini apa sih ini? Saya berhenti dulu di sini sebentar. Saya kasih lihat nih. Bagian dalamnya itu moisture wicking ya. Moisture wicking itu seperti ini, bahannya seperti ini, apa namanya? Ini adem. Di bolong-bolong mesh juga moisture wicking, dia menyerap keringat, itu bagian dalamnya. Kemudian kantong. Sini ada 4 kantong, ada 1 2. Sini ada kantong di sini, 1 di sini kiri kanan, kantong bawah. Kemudian di sini juga dalam ada kantong lagi. Nah, kalau yang induction 1 itu induction generasi pertama, kantongnya di luar, ya di sini. Kalau ini di dalam. Kelihatan kan? Kemudian ada satu lagi adalah kantong di sini nih. Kantong ini juga kantong di sini. Kantong ini
ada gambar SAR-nya ya, search and rescue. Kalau saya taruh ini nih, saya taruh, bisa buat nyimpen macam-macam kok. Tapi kalau untuk saya, kasus saya, my case, saya taruh ini nih, apa namanya, emergency ID. Jadi ini ada emergency ID, ada kartu, saya tutupin ya. Nah ini ada emergency ID. Sini saya taruh, di sini ada nama saya, alamat, kemudian golongan darah, terus apa lagi nih, nomor telepon yang bisa dihubungi kalau ada emergency, itu ada semua di situ. Jadi ada kantong sini untuk SAR nih, untuk search and rescue, lambangnya SAR. Jadi kantong ada 1, 2, 3, 4. Oke, saya jalan lagi. Oke, itu tadi kantong. Kemudian apa lagi ya? Adjustmentnya gimana? Di sini ada 2 strap ya, di tangan ada, di pergelangan tangan itu ada strapnya juga buat ngatur, buat menyesuaikan dengan ukuran kita lah. Kemudian di sini juga ada. Di bagian lengan depan, lengan ini ada juga aturnya, kita bisa atur mau gedein, mau kecilin, itu aja. Kemudian di pinggang, di bagian pinggang juga ada setelannya, strapnya. Jadi bisa kita atur mau berapa besar. Kalau perut kita agak besar, dibesarin. Kalau perut kita agak kecil, ya dikecilin. Setelannya maksudnya, bukan perut. Tapi yang paling bagus adalah kalau perut Anda besar, kecilin perutnya. Ya jadi jangan beli baju yang lebih gede, tapi turunin berat badan Anda. Gitu sih. Kalau saya selalu begitu. Oke, sizingnya gimana? Sizing. Oke, sizing. Ukurannya. Mengenai ukuran gini. Mengenai ukuran, saya pakainya medium ya. Ini size-nya medium. Jadi gini, waktu saya beli climb induction yang climb induction yang dulu tuh, saya pakainya ukurannya large. Ukurannya large. Nah, waktu saya beli ini, saya pikir ukurannya sama, karena itu saya beli ukuran medium. Tapi ternyata ukurannya large juga. Ternyata ukurannya beda. Yang versi yang generasi kedua ini ukurannya lebih besar daripada yang versi pertama. Jadi saya pakainya medium. Buat gambaran, berat saya sekarang 72, 71, 72 lah. Ya 72 deh, biar nggak terlalu kurus. Berat saya 72, tinggi 176. Saya pakainya medium. Ukurannya medium. Jadi enak, dipakainya sangat nyaman kok jaket ini. Kalau ada ukuran badan Anda kira-kira sama dengan saya, ya mungkin medium juga gitu. Belinya di mana? Oke, gini, soal beli ya, saya beli ini tuh di marketplace. Di marketplace ada, tapi dari toko ya, toko tempat saya beli, nama tokonya adalah Karya Indah Motor. Toko Karya Indah Motor. Saya beli di situ karena saya juga dulu beli climb saya tuh di situ. Ada orang bilangnya climb ya, kalau saya nyebutnya climb deh. Climb induction saya tuh saya belinya di sana, di yang pertama itu 11 tahun yang lalu. Belinya di Karya Indah Motor. Kenapa saya rekomendasi Karya Indah Motor? Karena gini, waktu saya beli jaket ini ya, seperti saya bilang tadi, saya belinya awalnya saya beli size-nya L. Saya beli size L karena saya mengira sama ukurannya dengan climb induction saya yang lama, L juga. Setelah sampai, saya kirim waktu itu pakai Gosen deh, entah instan kalau nggak salah pakai Gosen. Sebenarnya tokonya tuh nggak jauh dari rumah saya, nggak terlalu jauh, mungkin sekitar berapa ya, 6 kilo 7 kilo lah dari rumah saya. Cuma saya waktu itu malas jalan, jadi saya pikir beli aja lewat satu marketplace ini dan kirim pakai kurir instan. Sampailah jaket ini ke rumah, saya coba, ternyata kebesaran. Besar banget nih, ukurannya jauh lebih besar. Mungkin kalau yang induction lama itu XL kali ya. Karena besar banget, kebesaran lah buat saya ya. Akhirnya saya telepon mereka, barangnya saya beli kegedean nih, gimana? Ya udah, terus staff di sana bilang, oh ditukar aja om. Nah, udah ditukar, ya udah, akhirnya saya jalan ke sana, saya tukar jaketnya dengan yang size medium. Pas sampai di sana coba-cobain, ya udah pas size medium. Nah, itu sebabnya saya anjurin Karya Indah Motor, karena kalau Anda salah beli size-nya, ukurannya beda, Anda bisa kembalikan. Tapi ya itu syaratnya, jangan dipotong-potong, tag-nya, labelnya itu harus tetap utuh, jangan dirusak lah. Seperti saya misalnya, saya hanya coba 2-3 kali lah saya coba, 2 kali saya coba.
wah kegedean nih, salah nih. Ya udah, saya langsung kontak dan saya langsung kembalikan. Karena itu kalau Anda mau beli, rekomendasi saya adalah ada sih toko-toko lain yang juga bisa, tapi yang saya tahu yang pasti bisa tuh si Karyana Motor. Saya nggak tahu yang lain, toko online lain gimana, apakah mereka, ada beberapa toko yang saya tanya mereka bilang nggak bisa nukerin. Kalau salah ya udah salah aja ya. Saya nggak mau beli di tempat yang kayak gitu ya. Oke, itu tadi tempat di mana saya beli, yaitu di online, di marketplace Karya Indah Motor. By the way, saya nggak dapat apa-apa ya mempromosikan Karya Indah Motor, karena saya happy customer aja, customer yang puas dengan pelayanan mereka, karena menurut saya bagus. Dan bukan baru kali ini, saya udah beberapa kali beli, banyak kok barang yang saya beli, bukan banyak ya, ada beberapa kali lah saya beli di situ. Oke, kemudian soal kenyamanannya gimana? Kenyamanannya, saya 1,5 tahun pakai jaket ini, hampir 1,5 tahun ya. Jadi ya berpengalaman lah saya sama jaket ini. Dari soal kenyamanan, menurut saya jaket ini sangat nyaman. Seputaran badan itu tuh bahannya mesh, jadi sangat nyaman. Kalau jalan seperti ini tuh kerasa adem banget. Buat jalan jauh, buat jalan dekat dalam kota seperti ini nyaman. Ukurannya memang agak bulky ya, agak besar ya, tapi nggak gede-gede amat, nggak besar-besar amat. Dipakainya jarak dekat seperti ini tiap hari saya begini nih, ini nyaman. Dipakai untuk jarak jauh, nyaman banget. Untuk jarak jauh ada sedikit catatan ya. Jadi begini, tahun lalu saya jalan ke Jawa Tengah pakai jaket ini, kemudian di Pantura, berangkat saya lewat Pantura. Di Pantura tuh enak banget karena kan panas sekali kan, Pantura sangat panas. Jadi saya pakai jaket ini tuh nggak terasa sama sekali, nggak terasa panasnya. Waktu berhenti untuk ngapain misalnya, itu langsung panas tuh, terasa panas. Kenapa? Karena ada panas dari mesin di bawah kan, panas dari mesin di bawah, kemudian ditambah panas dari atas. Kalau berhenti untuk minum atau untuk apa, pasti saya berkeringat. Nah, waktu saya jalan lagi, itu dingin banget, dingin sekali. Kebetulan waktu itu saya pakai base layer saya di bawah ini ada, saya pakainya Under Armour yang untuk olahraga yang lengan panjang tuh. Saya pakai kaos itu di bawah jaket ini, dan begitu jalan, karena dia memang kaos olahraga ya, quick dry juga, itu terasa dingin banget. Seperti kalau di mobil pakai AC, bener sangat dingin, nyaman banget, enak banget. Jadi saya sama sekali nggak merasa kepanasan sepanjang jalan. Panas sebentar, kalau berhenti, begitu jalan udah dingin lagi. Ngomong-ngomong cuaca panas, Jakarta kan lagi panas-panasnya sekarang 31, 32. Kalau nggak salah hari ini, nggak tahu nih, mungkin udah 33, nanti saya lihat ya, 33 suhunya sekarang ini. Pakai jaket itu sangat nyaman menurut saya, karena begitu jalan seperti ini terasa adem. Jalan agak kenceng dikit, 30-50 itu terasa adem banget. Jadi untuk udara panas dan sangat cocok. Nah, karena dia bahannya mesh, satu kekurangannya ini menurut saya, kekurangannya ada lagi nih, di daerah dingin, di udara dingin, daerah tempat-tempat dingin, karena dia mesh bolong-bolong, itu dingin banget. Jadi pas pulang dari Jawa Tengah dulu itu, pulang sih saya aman-aman ya, dari siang sampai sore itu aman. Begitu agak malam, begitu mulai malam, saya di Bandung, dari Bandung kemudian Padalarang, Cipatat, Cianjur, itu mulai itu terasa dingin, kan udah malam kan, dan udaranya kan memang dingin, daerahnya agak dingin. Waktu sampai daerah Cianjur ke puncak, waduh itu dinginnya bukan main, sama aja seperti saya nggak pakai jaket, beneran, sama aja seperti nggak pakai jaket, karena ini kan mesh. Jadi sangat dingin, daerah puncak itu saya sangat kedinginan. Akhirnya saya berhenti di satu tempat, di satu warung ya, untuk minum kopi, pesan kopi dan susu panas, susu jahe waktu itu. Saya berhenti sekitar setengah jam 1 jam lah. Setelah hangat lagi badan saya lanjutkan perjalanan. Saya sebenarnya bawa jas hujan, cuman saya malas pakainya. Karena kalau pakai jas hujan kan paling enggak kita nggak akan kedinginan. Kita akan terlindung dari angin lah kalau jas hujan. Tapi saya nggak pakai waktu itu. Jadi kekurangannya bukan kekurangan sebenarnya, karena memang kan ada peruntukannya masing-masing. Kalau jaket seperti ini untuk daerah dingin tuh nggak cocok, untuk udara yang dingin tuh nggak cocok. Ini adalah jaket kalau di luar negeri, ini termasuk jaket musim panas, summer jacket, dipakai pada saat musim panas. Anda bisa lakukan gini, bawa liner, bawa jaket lagi di dalamnya, ini udah dipotongnya. Bawa
Anda mungkin bisa bawa mid layer. Nah, kalau tadi kan pakai base layernya kaos. Anda mungkin, saya lakukan ya. Nanti nih saya jalan lagi. Saya akan bawa mid layer. Mid layer saya akan bawa jaket lagi. Jaket seperti sweater lah. Sweater dipakai. Jadi kalau udaranya dingin itu saya pakai dia supaya gak kedinginan. Tapi lain dari itu udah nggak perlu lagi. Anda cukup beli mid layer lah kalau misalnya Anda mau pakai jaket ini di daerah-daerah dingin. Mungkin daerah Wonosobo, daerah Purwokerto, Banyumas tuh, Kabupaten Banyumas saya juga sempat kedinginan di sana. Itu tadi. Jadi kurangnya, bukan kekurangannya, yang harus jadi perhatian adalah kalau Anda pakai ini di dataran tinggi, dari tempat yang dingin, Anda akan butuh layer tambahan dalam bentuk mid layer. Oke, jadi buat Anda yang nyari jaket ya yang cocok untuk udara panas seperti Jakarta, saya bisa rekomendasikan, saya sangat rekomendasikan si Climb Induction ini ya, jaket mesh jacket. Mungkin kalau nggak pakai merek Climb juga nggak apa-apa, kan ada merek-merek lain juga yang mesh jacket seperti ini. Tapi yang saya sarankan adalah generiknya mesh jacket kalau untuk Jakarta yang panas. Karena itu saya sama sekali nggak minat beli jaket yang non mesh, yang bahan biasa ya, sama sekali nggak minat karena nggak cocok lah buat, menurut saya ya, pengalaman saya nggak cocok di Jakarta. Yang cocok adalah jaket-jaket seperti ini. Itu tadi. Jadi kalau Anda lagi pikir-pikir mau beli jaket, saya bisa rekomen jaket mesh jacket, atau kalau Anda mau sekalian beli Climb Induction. Ini bagus banget jaketnya, awet, tahan lama. Harganya mungkin agak mahal ya. Terakhir saya cek itu sekitar 7,2 harganya, 7,2 juta. Tapi kayak yang saya punya kemarin tadi itu, yang satu lagi si Climb yang Induction generasi 1, waktu itu belum sampai 7 juta harganya, 6 jutaan kalau nggak salah. 11 tahun saya pakai, artinya setiap tahun saya cuma keluarin 600.000 depresiasinya kan, 600.000 perak. Kira-kira kan begitu. 600.000 dibagi 300 hari berapa tuh? 2.000 perak sehari, 2.000 rupiah. Ya sebatang rokok kali ya. Oke, jadi kalau itu highly recommended Climb Induction. Oke, terima kasih udah dengerin obrolan ini. Mudah-mudahan ada gunanya dan bisa membantu Anda menentukan pilihan kalau mau beli jaket. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang hal lain di lain waktu. Jangan lupa like and subscribe dan ride safe.